18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini vision ini. Enlighten your heart. Hati kita tuh di enlighten, seperti bola lampu dinyalain. Ting, oh saya tahu deh. Oh saya ngerti deh. Dan itu dari Tuhan. Agar apa? Agar kamu satu. Nah, ini dicatat pelan-pelan ya. Memiliki the hope of his calling ya. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tadi Pastor Pin cepat sekali, saya mesti pelan-pelan dengerin ya. The hope of his calling. Jadi kita ini semua memiliki panggilan tertinggi. Kenapa kita masih ada hidup di dunia ini? Sekarang kita masih ada tinggal di dunia ini. Kita ada highest calling. Semua kita. Dan itu Tuhan ingin semua target Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi. Jadi Hazon Vision adalah visi yang dari Tuhan, visi profetik yang dari Tuhan buat kita. Ya, di tahun 2021 ini ya kita melihat gambaran atau visi yang diberikan di dalam hati kita. Jadi Pastor Pin juga sampaikan bahwa sebelum iblis itu bisa merampok atau mencuri dari kehidupan kita, misalnya kesehatan, atau keluarga, atau hubungan, atau keuangan, atau apapun, pertama-tama dia mencuri, merampok visi dulu. Apa artinya? Artinya sebenarnya apa yang dikeluarkan dari mulut kita itu sebenarnya kan meluap dari hati. Ya, jadi ada satu missing elemen yang disampaikan karena banyak gereja-gereja atau orang-orang Kristen dalam tahun-tahun yang lalu visinya kan menggambarkannya mulut gitu ya. Wah, ini mulut Tuhan, katakan betul. Tapi ada missing elemen, yaitu tentang visi. Ya, saudara, ini yang membuat sebenarnya kita ini mendengar firman Tuhan nih seperti ini, kan penangkapannya beda-beda nih. Bukannya soal pinter atau kurang pinter, bukan. Apa yang Roh Kudus terangkan kepada kita itu personal. Nah itu, ya minggu lalu saya sudah sampaikan. Sehingga Pastor Prince tuh seringkali jarang sekali gitu ya memberikan judul. Ya, beliau katakan seperti itu, apalagi step ya, langkah-langkah 1, 2, 3, ya tidak seperti itu. Nah, bukannya salah step-step seperti itu, tapi cara kerjanya daripada Roh Kudus itu menerangkan hati kita, dan itu sangat personal, ya, sangat pribadi. Jadi dalam personal way. Ya, jadi waktu kita dengar firman Tuhan, kita nikmati visi profetik dari Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati kita, dan akan dalam bentuk gambaran nantinya. Nah, nanti akan kita lihat ya. Ini di dalam minggu ini mungkin kita akan melihat sisi lebih praktis. Ya, kita sudah dengar yang minggu lalu bagaimana Petrus, Cornelius, Paulus mesti jadi Saulus, mesti ketemu dengan Ananias, yang murid Yesus, bukan Ananias Safira ya. Dan mereka semua itu bergerak di dalam visi penglihatan. Saya ulangi ya. Jadi secara cepat, sebelum iblis merampok orang Kristen, dia merampok visi dulu.
digantikan dengan gambaran-gambaran yang buruk. Bisa dalam kondisi dunia seperti ini kan, gambarannya buruk sehingga ucapannya buruk. Nah, di dalam perjalanan orang Kristen hari-hari ini seringkali kan bicara tentang mulut karena tahun Yahudi itu kan, perkataan. Tapi ada yang missing elemen, yaitu bagaimana visi itu yang menerangi hati setiap kita. Visi dari Tuhan, enlightenment, ya, terang, seperti bola lampu tuh dikatakan Pak Sepin, ya, seperti bola lampu yang terang, nyala, ya, sehingga kita semua bisa berkata, oh saya ngerti deh, saya ngerti deh. Nah, ini sangat personal, personal way. Personal itu artinya sangat pribadi. Masing-masing mendengar firman Tuhan. Apalagi Pak Sepin sampaikannya sangat cepat ya. Saya seringkali juga dibilang sangat cepat. Karena kalau nggak cepat nggak keburu begitu banyak ayat-ayatnya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sabar aja. Ya, jadi apa yang saudara di enlightenment yang diterangi, tangkap saudara, aminkan, terima. Karena itulah yang menjadi visi profetik pribadi saudara. Ya, jadi Hazon vision itu adalah missing elemen, elemen yang hilang ketika orang-orang percaya itu hanya berkata tanpa melihat visi dari Tuhan. Nah, itu poinnya. Jadi hati-hati, karena Hazon atau vision itu mempengaruhi hati kita. Ya, mempengaruhi hati kita, apa yang kita lihat. Dan yang paling gampang, ya sebelum jauh saya mau katakan, kalau hal-halnya itu bukan kabar baik, oh nanti kamu akan sakit, akan celaka. Saudara, sekalipun yang mengatakan itu seorang nabi dalam tanda petik, buang. Ya, saya baru tadi baca, oh visi 2021 ada seorang hamba Tuhan besar itu mengatakan, oh nanti 2023 ini kita dia bilangnya, masalahnya kita masuk di dalam masa kesukaran besar. Kan tribulasi, nggak bener. Nggak usah takut, buang. Amin. Ya, karena ini yang akan menentukan hidup kita ke depan. Hari-hari baik, sama-sama katakan hari-hari baik. Ya, hari-hari baik, hari-hari yang luar biasa. Nah, jadi apa masalah COVID, ya, atau masalah keadaan ekonomi finansial yang akan yang disebutnya krisis di masa depan? Itu dunia, saudara, di luar Yesus, tenang aja. Saudara punya janji yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ya bagaimana saudara itu akan minta secara pribadi. Ya, tapi saya mau kasih lihat dulu bahwa benar-benar nih ya, kita baca bagusnya gini. Saudara semua punya bolpen dan kertas, catat. Saya tungguin 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nggak apa-apa ya. Catat, dan saudara akan menikmati hari-hari baik benar-benar ya. Dari Amsal 29 ayat 18 bagian A. Bila tidak ada wahyu atau bila tidak ada hazon, vision, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa King James-nya dikatakan where there is no vision, hazon, karena vision itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah hazon, the people perish, umatku binasa. Nah, seperti hari-hari ini, keadaan dunia banyak yang binasa kan? Ya, sampai kuburan di Jakarta saya lihat sampai ngantri tuh kambulannya. Penuh.
sampai rumah sakit nggak mampu lagi. Pak, kalau mau katanya di UGD, tapi duduk, bukan perawatan tidur saudara, duduk, binasa. Ini kita sedang menghadapi hari-hari yang real. Tetapi kalau dibalik, kalau kita mempunyai visi, kita binasa nggak? Tidak. Tidak, kita hidup. Ya, saya kemarin baru Zoom meeting dengan teman-teman dari ITB, ya, alumni. 40 tahun saya alumni. Alumni ke 40 tahun karena angkatan 81. Jadi ada salah satu teman saya yang berbicara, saya nggak usah sebut perusahaannya, perusahaan besar, otomotif besar, dia adalah vice presidennya. Dan dia menceritakan kerugian daripada perusahaan itu adalah 300 miliar per bulan. Ya, 300 miliar per bulan. Belum utang daripada pihak ketiga yang dia harus bayar, udah triliunan. Saya lupa berapa triliun, kemarin nggak catat. Tapi yang saya mau sampaikan, bahwa dia katakan gini, karena ini perusahaan kerjasama dengan perusahaan Jepang. Jadi ownernya tuh Jepang. Itu dikatakan bahwa mereka juga nggak tahu, board of directornya nggak tahu apa-apa. Karena apa? Karena segala sesuatu bisa di forecast, bisa di planning, direncanakan. Kalau udah tahu batas waktunya. Sekarang siapa yang tahu? Dia bilang, kapan COVID-19 ini stop? Jadi itu bergambaran aja bahwa dunia itu sedang mengalami seperti hal tersebut, binasa, perish. Ya, belum puluhan ribu karyawannya di PHK. Ya, direktur-direktur udah level tertentu, gajinya setengah dan segala macam. Oke lah. Ya, itu semacam ilustrasi aja bahwa kapan waktunya tidak tahu, tapi kita mulai mendengar bahwa Pastor Prince melihat visi juga secara pribadi. Katanya lihat, tengah-tengah daripada tahun 2021. Ya, karena dikasih lihat tentang Cornelius minggu lalu, ya, saya review sedikit minggu lalu. Cornelius di tengah-tengah hari, Petrus di tengah-tengah hari, di waktu yang sama. Dan itu gambaran, kita lihat aja ya, bukannya sesuatu yang harus pasti. Nah, ketika menghadapi yang seperti ini, artinya kondisi yang perish ini, atau perish itu apa ya, binasa ini, kebinasaan terus, kematian ada. Adik saya aja, tadi saya baru ceritakan ya, sama si istrinya masuk di karantina di rumah sakit kena pneumonia. Saya nggak tahu lah ya tentang itu, nanti saya akan hubungi lagi. Nah, orang-orang pikir mungkin ini masalah lack of waktu, uang, lack itu apa ya, keterbatasan atau kekurangan sumber daya, sumber keuangan, sumber manpower, atau koneksi dan lain sebagainya. Bukan kekurangan itu semua. Tuhan katakan karena tidak ada visi. Karena tidak ada visi, my people perish. Umatku binasa. Inilah missing element. Sebenarnya sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Ya, jadi Roh Kudus itu bahasanya, sama-sama katakan bahasa daripada Roh Kudus. Itu melalui dream, waktu tidur, impian, dan vision. Vision itu ketika bangun malahan.
Jadi kita bangun bisa melihat visi. Nah, yang tidur melihat visi juga, mimpi, melalui mimpi disebutnya, tapi dari Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat membuktikan bahwa tidak ada visi, umatku binasa. Kita sebenarnya sudah disampaikan ya dalam Perjanjian Lama, cerita dari Imam Eli yang mempunyai anak-anak yang menyakiti hati Tuhan. Ini Perjanjian Lama. Eli, artinya nama Eli itu adalah my God. Dan Eli itu dititipin Samuel. Ya, saudara tahu Nabi Samuel. Ya, sejak kecil diserahkan mamahnya untuk dalam pengawasan Imam Eli. Dari 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Imam Eli ya. My God. Saudara catat aja dulu, my God. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Vision itu rare, jarang. Maaf, the word of God itu rare. Was precious, artinya jarang sekali. Dan penglihatan pun tidak sering. Nah, kenapa penting kata penglihatan? Jadi bahasa Inggrisnya, there was no open vision. There was no open vision. Nah, ini supaya kita jelas ya, apa itu penglihatan vision. Ya, dan kita tahu kalau kita terusin ceritanya, melalui Samuel baru terjadi penglihatan. Ya, Samuel kecil nih. Melalui Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Ya, pikir Imam Eli yang panggil. Ya, tetapi setelah 2 kali 3 kali dia tanya, Bapak ada apa? Tidur lagi, Samuel. Panggil lagi ke Imam Eli, ada apa Pak? Enggak, saya nggak panggil kamu, tidur. Imam Eli mulai sadar. Oh, kalau nanti itu Samuel kamu dipanggil, ini aku. Ada apa Tuhan? Ya, maksudnya komunikasi lah, ya. Nah, saya cuma mau kasih tahu yang pertama, bahwa Imam Eli itu menggambarkan Perjanjian Lama, ya. Tetapi Samuel itu menggambarkan Perjanjian Baru. Kita keluar dari Perjanjian Lama dan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Tadi digambarkan Eli itu namanya my God. Di kayu salib Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah itu, my God, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, masa itu sudah selesai. Sehingga kita masuk ke dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Dan karena kamu adalah anak, putra ya sebenarnya, huios, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dari Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, menjadi Bapa, Aba, atau Bapakku, atau Aba, lebih akrab lagi hubungannya. Nah, situasi saat itu adalah situasi tidak ada banyak visi sebelumnya. Karena Eli, anak-anaknya melakukan kejahatan. Saya bacakan aja supaya kita mendapat gambaran bahwa seperti dunia inilah keadaannya sebenarnya. Ya, dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, berilah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Dia bikin aturan sendiri. Jadi saudara gini ya, hukum Taurat oleh mafia-mafia agama akhirnya direndahkan sendiri. Ya, jadi ini paradoksnya, saudara, supaya mengerti
bahwa orang-orang yang mau hidup tidak sepenuhnya di bawah kasih karunia pasti merendahkan standar hukum Taurat. Ya, lemaknya harus dibakar buat Tuhan, diambil sama dia, sama anak-anak Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Korban dalam perjanjian lama mereka pandang lemah, rendah. Padahal itu gambaran daripada korban Yesus. Saudara saya memandang korban Yesus itu sempurna. Amin. Sama-sama katakan sempurna. Kan itulah saudara dan saya semua percaya dan mau hidup di bawah kasih karunia yang murni atau yang radikal. None of me, all of Jesus. Segalanya tentang Yesus, tidak tentang saya sama sekali. Ayat 22 dari 1 Samuel 2 supaya terang. 22, Eli, ya Imam Eli ya, my God, tadi gambaran perjanjian lama, telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan dikatakan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi udah terjadi imoralitas. Justru di bawah hukum Taurat terjadi seperti itu. Karena apa? Ya, karena tidak ada visi lagi. Nah, kalau di dalam perjanjian lama jadi begitu. Karena syarat dan ketentuan berlaku. Makanya saudara dan saya bersyukur sekali bahwa kita hidup dan mau hidup di bawah kasih karunia Kristus. Amin. Ya, spirit of sonship. Ya, beberapa minggu yang lalu kita udah dengar. Kita nggak dibawa lagi roh perbudakan, tapi roh Kristus, yaitu roh spirit of sonship, keputraan yang mewarisi. Nah, dalam konteks ini kita di dalam sekarang kita masuk in the new, ya, out of the old, keluar dari yang lama, old covenant, ikatan perjanjian lama, masuk ke dalam new covenant, ikatan perjanjian baru. Ikatan perjanjian baru, itu covenant, itu artinya itu ikatan perjanjian baru yang menyebut Bapa. Nah, Bapa itu sebenarnya semua bapak di dunia ini juga memiliki visi untuk anak-anaknya, makanya disekolahin. Ayo sekolah, kamu jadi apa? Jadi insinyur, P. Ayo sekolah. Ya. Jadi tadi Pak Septian juga sampaikan, justru banyak anak-anak itu sebenarnya memiliki semacam visi lamunan gitu. Jadi diceritakan kalau anak kecil gitu, gurunya ngajar di depan, dia ngelamun sendiri, dia lihat itu sinar masuk dari jendela, terus ada kayak debu di sinar itu, dia membayangkan ngelamun sampai ditimpuk sama kapur katanya. Ya, sehingga visinya mati. Saudara, kita nggak seperti itu. Ya, kita percaya bahwa kita itu mau dituntun lagi oleh visi. Saudara, hari-hari ini saudara minta. Nanti sebentar lagi ya kita lihat ya. Kita baca dulu Galatia 5 ayat 16. Ya, jadi di perjanjian baru tadi kita sudah keluar dari perjanjian lama, masuk ke dalam perjanjian baru yang menyebut Bapakku. Itu fokusnya apa? Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, walk in the spirit. Sama-sama katakan, walk in the spirit. Ya, jadi ini artinya dalam tuntunan visi. Karena apa tadi? Karena Roh Kudus bahasanya melalui dream, melalui vision.
Amin. Paham ya? Nah, Yesus itu, nah sekarang masuk kepada Yesus. Yesus itu jalan dengan patron ini, yaitu melalui pengurapan Roh Kudus. Kan Yesus 100% Allah. Iya, Yesus mengosongkan dirinya dalam perjalanannya dia di bumi ini melayani sebagai manusia 100%. Karena itu dia berjalan oleh roh, oleh vision. Itu poinnya ya, oleh pengurapan Roh Kudus. Jadi beroperasi dengan visi. Sama-sama katakan beroperasi dengan visi. Ya, saya bacakan, saudara boleh catat Kisah Rasul 10. Saudara sama-sama dengan saya ya, buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama supaya kita semakin bergairah dengan firman Tuhan. Oh ya, di Mika juga bisa tuh lihat di gadget saudara. Ayat 38, Kisah 10. Kita baca sama-sama ya, saudara semua baca. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sudah lihat ya? Jadi bagaimana Yesus itu beroperasi dengan pengurapan Roh Kudus, kuat kuasa. Jadi boleh dikatakan memang ada di Alkitab itu setiap orang yang menjamah dia sembuh. Tetapi misalnya di kolam Bethesda, kenapa ada satu orang aja yang disembuhkan dari banyak orang yang mungkin banyak orang lumpuh juga? Ya, saudara, karena apa? Karena Tuhan itu beroperasi dengan visi, dengan pengurapan Roh Kudus. Nah, saudara sekarang mau dituntun seperti itu. Ya, ingat ya, saudara mau lolos, bukan mau lolos, kita pasti lolos karena kita di dalam Yesus. Dan saudara mengerti bahwa operandi, cara Tuhan beroperasi, kita walk in the Spirit. Melalui apa? Melalui visi. Amin. Ya, jadi ada yang lumpuh total di kolam Bethesda itu 38 tahun, kita sudah tahu. Itu adalah gambaran orang Israel yang ada 38 tahun wandering mengembara. Ya, jadi kasih karunia itu kenapa tertarik kepada dia? Karena dia bilang gini, saya udah gak bisa apa-apa. Kalau di kolam Bethesda itu tergoncang karena malaikat turun, saya selalu kalah cepat. Karena saya lumpuh. Nah, kasih karunia itu tertarik kepada orang yang berkata, Lord, I cannot, but you can. Ya. Jadi Yesus adalah pribadi kasih karunia, tertarik kepada saudara semua dan saya yang mau bergantung sepenuhnya. Jadi pasti nih, ini urusannya pasti. Karena Roh Kudus bekerja, Yesus bekerja, patronnya melalui visi. Dia beroperasinya melalui visi. Yesus tidak dapat berbuat tanpa melihat Bapa. Nah, kita baca dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Maaf, Yohanes 5 ya 19 sampai 20 ya. Semua boleh baca. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri sebagai manusia, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Melihat, vision. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. 20. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran, sehingga kamu menjadi marvel, takjub. Nah, apa yang
Pastor Prince lihat tahun 2021 ini, ya, melihat ada suatu greater thing, suatu yang lebih besar. Tadi dikatakan pekerjaannya lebih besar lagi. Ada greater thing yang membuat kita takjub. Ya. Jadi Tuhan menggenapi visi kita ini. Nanti makanya, ya, nanti kita mulai masuk nih ke praktisnya. Ya. Dan Pastor Pin tadi sampaikan bahwa udah mulai permohonan, kan minggu lalu ada 3 permohonan. Oh, maaf, 2 minggu lalu ya. 3 permohonan untuk 2021. Masing-masing tulis, masing-masing catat. Mulai terjadi. Nah, tadi kesaksian Pastor Pin katakan mulai terjadi. Karena ada jemaatnya mulai melapor. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita sekarang lompat kepada Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. Ya, Habakuk 2 sampai 2. Ini kalau minggu lalu kita dikasih PR untuk berdoa. Efesus, ya, Efesus 1 ayat 16, 17, 18, 19. Maaf, nanti kita baca, bukan sekarang. Nah, sekarang ini dikatakan ambil buku. Saudara semua dan saya ini sekarang harus siapin buku. Bukan sekarang, detik ini. Nanti ini, karena apa? Karena ambil waktu di awal tahun, ya, untuk buku catatan. Ambil waktu dan menanti dan melihat. Jadi find time and watch to see. Apa yang Tuhan katakan lewat visi pribadi kita. Tadi saya katakan, ya, Roh Kudus bekerja secara personal. Nah, tentang apa? Tentang pasangan kita, anak-anak kita, ya, karir, keuangan, pelayanan, apapun, kesehatan. Saudara catat, kenapa? Tadi saya udah katakan, ya, sebelum iblis bisa merampok, dia mencuri visi dulu, kan? Makanya dikatakan kalau Pastor Pin dia catat terus. Dia catat. Biasanya juga punya buku catatan. Atau diulang-ulang gitu di ngomonginnya, tapi catat. Nanti kita akan lihat di tahun 2021 ini bahwa semua yang Tuhan kasih lihat buat kita, entah gambar, sketsa, ya, jadi saya ingat, ya, Pastor Wi bilang tahun 2019 kan Hesed wisdom, hikmat kasih karunia. Hesed kasih karunia. Itu pas di S-nya wisdom, ya, itu jadi salib. Itu dia udah lihat dulu. Kemudian di 2021 ini Hazon, vision. Jadi kalau vision ditulis dari atas ke bawah, Hazon dari kiri ke kanan, itu salib juga. Nah, itu udah dilihat. Kenapa jam pasirnya itu jam pasir, kan? Waktu itu, jam pasir yang tengah itu Z dengan S, spin, berputar. Karena menggambarkan bahwa Roh Kudus yang memberikan visi kepada kita ini tetap mengatasi waktu dan ruang. Mengatasi waktu dan ruang. Buat mujizat, saudara jangan takut, ya. Nah, digambar, di sketch. Jadi Pastor Pin sampaikan tadi bahwa dia bukan orang seniman, tapi dia mempunyai tim di gerejanya, tim kreatif. Nah, mereka harus bisa menangkap gambaran apa yang diberikan Tuhan untuk digambar, dan asistensi tentu saja kepada pastor. Ya, dan seperti itu. Dan itu akan membuat kita marvel, takjub, amazed. Ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Pastor Pin itu mendapat mimpi sebelum dia khotbah ini, paginya mendapat mimpi. Malamnya maksudnya. Yaitu dia ada di suatu rumah di pinggir pantai,
kena tsunami. Padahal dia bilang ini, kalau rumah sebenarnya saya nggak di pinggir pantai, nggak. Nah, di dalam rumah itu ada anak-anak, kumpul anak-anak gitu ya. Nah, waktu tsunami itu melanda daerah itu, di rumah itu tidak setetes air pun, setitik air, tetes air pun yang masuk. Nah, saudara bisa tanya, apa maksudnya ini? Ya, kita bersyukur. Suka tidak suka, dari manapun kita berada sekarang, kita menjadi satu bagian dari rumah Tuhan yang begitu besar. New Creation Church. Ada 113.000 unit ibadah unik minggu lalu, waktu Sunday Vision. Begitu banyak ya, banyak. Nah, saudara dan saya ini yang mendengar hari ini, itu menjadi bergairah, bersemangat. Tidak ada satu titik pun loh, saudara. Dan anak-anak itu bukan anak-anak dia lihat. Dalam visi itu, dalam mimpi itu, dia lihat bukan anak-anak dia. Nah, tetapi anak-anak itu kenapa kok nggak ada orang tuanya? Ternyata orang tuanya itu korban tsunami sebelumnya katanya. Tetapi kemudian setelah itu dia melihat terjadi rekonsiliasi. Orang-orang tuanya itu masuk juga ke rumah itu. Ke rumah di mana ada Pastor Prince itu. Ya, jadi itu gambaran juga pemulihan. Nah, seperti itu, beliau sampaikan aja. Mungkin apa yang saya ceritakan kurang begitu tepat, tapi nggak apa-apa, gambarannya seperti itu. Nah, kita melanjutkan kepada Kisah 2 ayat 17. Bagaimana kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, bagaimana Roh Kudus dicurahkan waktu Pentakosta kan? Jadi Pentakosta pertama di Gunung Sinai, 3.000 orang mati. Pentakosta kedua, sebenarnya bukan Pentakosta kedua ya, setelah berapa ribu tahun, Pentakosta yang pertama ini fully, dia bilang penuh. Pentakosta penuh itu bagaimana gereja itu lahir dan orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan 3.000 orang diselamatkan. Kita sudah tahu ceritanya ya. Tadi juga diceritakan kalau di Perjanjian Lama mati, pelayanan kematian, tuntutan. Di Perjanjian Baru kita udah tahu, kasih karunia, supply. Kasih karunia, supply. Kita disupply. Dan ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, ketika 3.000 orang bertobat, orang-orang itu berkata, oh mereka itu mabuk anggur. Nah, Petrus bilang, masa siang-siang mabuk? Nah, ini ya, Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Petrus mengambil dari kitab apa? Kitab Yoel ya, kitab Yoel. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat vision. Jadi anak-anak muda akan mendapat vision dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi akan terjadi di last days, di hari-hari yang terakhir ini. Ya, bahwa nubuatan Nabi Yoel terjadi untuk kita sekarang. Ya, mereka tentu bersemangat ya, karena mereka tahu kan Nabi Yoel itu siapa. Tapi itu belum terjadi last days, yaitu di hari-hari seperti kita sekarang. Ya, karena itu dikatakan jam Z sama S-nya itu Hazon sama Hesed itu berputar, spin. Itu gambaran dari Tuhan yang melampaui waktu dan ruang.
Sekali lagi ya, apa bahasa atau apa language-nya daripada Holy Spirit, Roh Kudus? Bahasanya apa? Dream and vision. Kalau kita, anak saya belajar bahasa Jepang, susah pi, kadang-kadang ginilah begitu, tapi dia semangat. Ya, ada peringkatnya. Baru peringkat 5, ntar 4, ya gitu-gitu ya. Tapi dalam bahasa Roh Kudus ini, itu instan. Saudara percaya aja ya, instan. Saudara dikasih vision, mimpi, atau vision, ya, saudara tinggal tunggu kairosnya. Kenapa? Kenapa ada jam pasir itu, saudara? Sama-sama karena itu gambaran waktu kan? Ketika kita diberi vision, tinggal tunggu aja, pasti terjadi tuh. Jadi ada periode waktu, makanya dicatat. Tadi kan dikatakan di dalam Habakuk, kita belum baca ya, nanti kita baca belakangan. Itu dicatat di buku itu. Jadi PR berikutnya ini kita minta visi dari Tuhan dan dicatat. Ya. Dan menanti ya digambarin ini yang ekstrim tuh Yusuf kan? Yusuf mungkin umur 17, dia dapat mimpi berkas-berkas 12 punya dia, berdiri, yang lain sujud semua, berkas-berkas gandum. Kemudian dia lihat bulan, matahari, dan 11 bintang sujud kepada dia semua. Dan dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, pada orang tuanya. Tapi orang-orang saudara-saudaranya marah, saudara-saudaranya merasa iri, ya, dan mau membunuh dia. Dan baru kemudian setelah 17 tahun kira-kira, baru dia menjadi raja muda di Mesir. Terjadi nggak visinya? Terjadi, ya. Poinnya apa? Poinnya ada waktu kairos, itu aja. Sudah katakan sama-sama saya, kairos. Nah, jadi PR-nya yang minggu lalu itu, bahwa kita doakan tiap hari, konstan tiap hari. Ini adalah doa roh yang menginspirasi doa ini. Jadi Spirit inspired prayer, doa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk jemaat Efesus. Ya, saudara tahu di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Saya baca ya, kita baca semua. 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Garis bawahi kata selalu. Ya, Rasul Paulus berdoa inspired by Holy Spirit, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Meminta apa? Yaitu Bapa yang mulia itu, ya, glory mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kita menerima, minta roh hikmat dan wahyu, ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi gini, roh hikmat dan wahyu. Pak, kok Roh Kudus kan satu? Iya, tetapi menyatakan diri dengan tujuh roh Allah, ya. Seperti di menorah nih, menorah saya lihat ya, menorah itu kaki dian, ya, 7 roh Allah. Nanti kita baca di Yesaya 11, nggak apa-apa ya. Sebelumnya kita ngomong dulu, tapi fokus ini dulu. 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, ini vision ini. Enlighten your heart. Hati kita tuh di enlightenment, seperti bola lampu dinyalain. Ting, oh saya tahu deh, oh saya ngerti deh. Dan itu dari Tuhan. Agar apa? Agar kamu satu. Nah, ini dicatat pelan-pelan ya. Memiliki the hope of his calling, ya. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Tadi Pak Stephen cepat sekali, saya mesti pelan-pelan dengerin ya. The hope of his calling. Jadi kita ini semua memiliki panggilan tertinggi. Kenapa kita masih ada hidup di dunia ini? Sekarang kita masih ada tinggal di dunia ini. Kita ada
highest calling. Semua kita. Dan itu Tuhan ingin semua target Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi. Ya. Pertama itu tadi, kita berdoa supaya mata hati kita terang, supaya kita memiliki the highest calling. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, itu dikatakan the riches of his inheritance. Warisan kita, betapa kayanya warisan kita. Nah, gampangnya gitu aja. Tadi betapa tingginya panggilan kita. Semua saudara punya panggilan. Saudara bayangin, saudara dipanggil jadi apa nih? Kan sangat personal kan? Dan kekayaan, ya, the riches daripada warisannya. Saudara ini kaya semua akan warisan Tuhan. Bahkan tadi disampaikan ya, bahwa seperti anak yang hilang. Coba bayangin, dia bilang, yang terendah di rumah bapaknya saja, seorang hamba pelayan di rumah bapaknya, itu sangat jauh lebih tinggi derajat tingkat hidupnya daripada kandang babi, maksudnya gitu. Di luar Yesus itu kandang babi, saudara. Makanya disebut the riches, kekayaan daripada warisan Tuhan. Gampang itu. Jadi ada panggilan yang tertinggi, ada warisan, kekayaan warisan Tuhan. Yang ketiga, kuasa, my power, ya. Ayat 9 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya. His power, gampangnya gitu aja. Ya udah tentu dahsyat, ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi panggilan tertinggi, kekayaan warisan Tuhan, betapa hebat power kita. Itu yang kita dapatkan dari apa? Dari kita meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Ketika kita menerima roh hikmat dan wahyu, language atau apa, bahasanya Roh Kudus itu melalui hikmat dan wahyu, kita mengenal Tuhan. Artinya apa? Kita memandang Tuhan Yesus saja, fokus Yesus saja, sehingga mata hati kita terang, seperti bola lampu nyala, untuk menerima apa? Menerima betapa panggilan kita itu, betapa tingginya panggilan kita. Kita masih hidup, berarti kita masih ada panggilan Tuhan. Yang kedua, betapa kayanya warisan kita. Dan betapa hebatnya kuasa yang diwariskan juga buat kita. Kuasa Tuhan. Karena kita percaya. Wah, sampai begitu kayanya ya, begitu kayanya, ngungkapinnya aja. Wow, begitu nggak mudah, ya, nggak mudah. Tapi nggak apa-apa. Nah, ya, jadi saya lanjutkan seterusnya ya, bahwa di dalam Yesaya 11, ya, ayat 1 sampai 2. Sebentar nih, saya catatannya, yaitu tentang 7 roh Allah. Ya, saudara bisa baca, ya, bahwa kita diberikan roh Allah. Ini tentang Merora tadi ya, roh Allah, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, ini coba menggambarkan apa? Cara beroperasi Tuhan, Roh Kudus itu dengan 7 pernyataan itu. Oke lah, nanti kita mungkin di minggu depan akan dijelaskan lebih lagi. Nah, jadi kita mengenal Yesus tadi kan, kita mendapat roh hikmat dan wahyu. Saudara jangan lupa nih, ya, roh hikmat dan wahyu, spirit of wisdom, ya, dan pewahyuan, revelation.
ya, pewahyuan. Nah itu sama juga dengan dikasih imajinasi, ya, imagination. Nah ini gambaran tentang enlightenment, ya, sehingga mata hatimu terang, itu diberi terang itu sebenarnya imagination. Saudara, ini semua ayat-ayat untuk menjelaskan bahwa saudara ini diberikan gambaran, bayangan. Jangan lagi mau gambaran bayangan yang buruk. Lukas 1 ayat 51, Lukas 1 ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Bagian A aja ya, dia memperlihatkan. Nah inilah vision, imagination, dianoia, enlightenment, the eyes of our heart. Jadi mata hati kita terang itu enlightenment, memperlihatkan. Jadi saudara gini, oh iya, jadi sekarang hari-hari ini ketika saudara dan saya, Tuhan enlightenment, kasih saya vision untuk ini, untuk itu, ini. Saudara, itu akan terjadi. Untuk kesehatan saya, Tuhan. Saudara mulai digambarkan. Wow, di depan saya itu bisa jalan-jalan lagi dengan pasangan saya, suami atau istri, ya, dengan anak-anak saya. Saya ini dengan punya kesehatan yang paling sehat dari selama hidup saya. Ingat ya, minggu lalu dikatakan seperti itu. Nah, makanya anak-anak itu sebagai gambaran tadi ya, suka dimatikan imajinasinya, ya, atau orang bilang ngelamun lo ya. Nah, bukan, sebenarnya imajinasi, ya, karena he had sketched the proud in the imagination, ya. 51 tadi itu mencerai-beraikan orang congkak hatinya tuh in the imagination, dianoia, ya, mind, understanding, tuh makanya dikatakan understanding. Nah, pada hari-hari terakhir kita mendapat mimpi kan, tadi kan Kisah 2 ayat 17. Orang-orang tua, artinya yang lebih banyak umurnya, mendapat mimpi. Anak-anak teruna-teruna mendapat vision. Ya, mimpi. Disebutnya apa itu semua? Ya, tadi kan dikatakan yang pertama supaya kita memiliki panggilan yang lebih tinggi, higher calling. Nah, higher calling ini masing-masing kan beda. Ada kayak fingerprint atau apa tuh, sidik jari. Oh, Ci Evelyn beda, oh Ko Ajung beda, oh Pak Edi beda. Ini beda, kayak fingerprint, tapi ada panggilan yang tertinggi. Nah, itu yang kita lihat. Ya, contoh Musa nih, contoh Musa. Musa di dalam Keluaran 25 ayat 40 katakan begini. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh, patron. Ya, kalau kita bikin baju tuh ada patron, gambar ya, yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi Musa sebagai pemimpin hanya melihat patron tentang bait suci atau kemah suci. Tetapi yang dibuat, yang diberikan insight atau apa, pengertian yang dalam atau pengertian untuk buatnya itu Besaleel. Dalam Keluaran 31 ayat 2, lihat kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, bahkan apa? Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Ayat 5, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Sudah lihat ya, Tuhan sebenarnya memanggil dua orang nih, Besaleel dan Aholiab namanya. Besaleel ini gambarannya apa? Makanya dikatakan orang-orang Israel sampai sekarang nih keturunannya jago cutting diamond, berlian ya. Banyak orang kalau jalan-jalan ke Israel suka bawa oleh-oleh diamond, karena ada
tempat pabrik pemotongan diamond. Nah, jadi Bezalel melihat detail. How to itu saya tahu deh. Seperti tadi saya katakan ya, dalam hati kita, mata hati kita terang, bola lampunya nyala itu. Ting. Nah, ini yang harus dicatat. Ini yang harus dicatat. Ya. Jadi bagian terakhir ini itulah yang kita catat ya, karena Habakuk itu sebenarnya dia mengeluh nih sebenarnya. Habakuk 1 dia itu udah bersungut-sungut tuh ya. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 saya baca dengan cepat aja. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan. Ada di depan mataku pembantaian, pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, seperti gambaran tadi dikatakan di dunia ini hari-hari ini. Nah, tetapi kemudian di dalam Habakuk 2, nah ini tadi tentang buku yang harus saudara siapkan untuk mencatat. Berikan waktu di awal tahun ini untuk meminta apa? Hazon, vision, personal, pribadi. Ayat 1, aku berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Tadi pengaduannya gitu ya. Lalu Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan itu. Vision itu disuruh tulis, disuruh sketch, suruh gambar. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ditulis saudara. Saudara akan lihat bahwa hari-hari ini yang baik, gambaran Tuhan berikan dalam hidup saudara itu luar biasa baik. Tentang apa? Tentang keluarga saudara, tentang kesehatan saudara, tentang keuangan saudara, tentang hubungan saudara, tentang bisnis saudara, segala macam aspek. Amin. Ya. Jadi jawaban dari komplainnya Habakuk itu dicatat ya. Dan yang bagian yang terakhir tentang Abraham. Ya, Abraham dibilang kamu mau setelah pisah dengan Lot, kan dikatakan, lihat sekarang di dalam Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, sama-sama katakan kau lihat, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Dan maaf nih ya, ini apa yang dilihat itu terjadi. Ya. Jadi juga disebut ketika Musa itu menjadi tua 120 tahun, matanya nggak rusak, nggak buram, tubuhnya tidak menjadi lemah. Kenapa? Apa sih rahasianya? Rahasianya di dalam Ibrani 11 ayat 27. Ini ayat terakhir. Karena iman Musa ya, ketika ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita sudah banyak belajar ya, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Nah, saudara akan diberikan hazon, vision, kekal, mengatasi waktu dan ruang. Dan inilah yang bukan hanya mempertahankan hidup kita di dalam kondisi dunia yang seperti ini, tetapi membawa kita itu benar-benar menjadi terang, nyata. Kenapa? Kenapa tadi seperti Yesus? Kok Yesus nggak semua orang disembuhkan gitu aja ya? Kenapa kayak seolah-olah ada pilihan-pilihan? Sebenarnya cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau asal
asal saja, Tuhan tuh nggak dipermuliakan. Dan sekarang nih kita udah tahu bahwa ada panggilan yang tertinggi buat hidup kita, di mana Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita di dalam Yesus. Sekali lagi ya, Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita di dalam Yesus. Karena itu, hanya dan hanya jika memandang Yesus 100%. None of us, all of Jesus. Amin.